Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku bakal bahas latihan soal P3K tentang kompetensi manajerial. 1. Di kantor Anda menemukan beberapa inventaris kantor yang rusak dan hanya Anda yang mengetahuinya. Bagaimana sikap Anda? Jawabannya adalah D. Melaporkan ke bagian perlengkapan agar ditindaklanjuti. Soal ini tentang integritas level 2, yaitu mampu mengingatkan dan mengajak rekan kerja untuk bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi. 2. Demi kelancaran acara esok hari, divisi saya diminta kerja lembur, padahal saya sudah berjanji untuk mengantar ibu saya ke dokter. Yang seharusnya saya lakukan adalah E. Meminta izin kepada atasan untuk mengantar ibu saya sebentar lalu kembali kerja. Soal ini tentang integritas dan kerjasama level 1. Integritasnya yaitu mampu bertindak sesuai nilai norma dan etika organisasi dalam kapasitas pribadi. Sedangkan kerjasamanya adalah berpartisipasi dalam kelompok kerja. Nomor 3. Saat Anda dituduh dan dimarahi oleh atasan sedangkan hal tersebut tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, yang Anda lakukan adalah D. Berusaha menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Soal ini tentang komunikasi level 3, yaitu berkomunikasi secara asertif, terampil, berkomunikasi lisan atau tertulis untuk menyampaikan informasi yang sensitif, rumit, dan kompleks. 4. Pada saat saya sedang menuju ke arah kantor dengan motor, terlihat atasan saya sedang berjalan kaki. Hal yang akan saya lakukan adalah C. Menghentikan kendaraan dan menawarkan tumpangan. Soal ini tentang kerjasama level 2, yaitu menumbuhkan tim kerja yang partisipatif dan efektif. 5. Untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan, maka sebagai pimpinan saya E. Mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Soal ini tentang kerjasama level 3, yaitu efektif membangun tim kerja untuk peningkatan kinerja organisasi. 6. Dalam kaitannya dengan perubahan, saya dinilai sebagai seorang yang A. Mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Soal ini tentang mengelola perubahan level 2, yaitu proaktif beradaptasi mengikuti perubahan. 7. Dilan adalah ketua organisasi yang baru dilantik. Dia belum lama bergabung dengan organisasi, namun karena dia luwes dan mudah bergaul, akhirnya dia menjadi ketua. Ternyata setelah menjadi ketua, sikapnya berubah menjadi cenderung kaku dan keputusan yang dibuat susah untuk diubah. Jika Anda menjadi anggota organisasi itu, apa yang Anda lakukan? Jawabannya adalah A. Mengajak teman-teman lain untuk memberikan masukan ke Dilan, sehingga kelompok yang solid tidak terpecah. Soal ini tentang kerjasama level 3, efektif membangun tim kerja untuk peningkatan kinerja organisasi. 8. Ketika saya menjadi panitia sekolah, saya akan menggalang dana dengan cara A. Menggerakkan teman-teman untuk mencari dana. Soal ini tentang kerjasama level 3, yaitu efektif membangun tim kerja untuk peningkatan kinerja organisasi. 9. Jika jadwal yang biasanya Anda lakukan diubah, apa yang akan Anda lakukan? Jawabannya adalah B. Merasa tertantang, bersemangat, dan segera menyesuaikan diri. Soal ini tentang mengelola perubahan level 2, yaitu proaktif beradaptasi mengikuti perubahan. Nomor 10. Apakah Anda bersedia untuk memperdebatkan sesuatu padahal kelompok Anda jelas-jelas tidak menyetujuinya? Jawabannya adalah C. Saya akan berpikir ulang dan mencari jalan tengah. Soal ini tentang kerjasama level 2, yaitu menumbuhkan tim bekerja yang partisipatif dan efektif. 11. Anda sedang mengemudi kendaraan. Tiba-tiba handphone Anda berdering. Apa yang akan Anda lakukan?
Jawabannya adalah A. Menepi untuk mengangkat ponsel atau handphone. Soal ini tentang pengambilan keputusan level 1, yaitu mengumpulkan informasi untuk bertindak sesuai kewenangan. 12. Menurut Anda, kemampuan bekerja yang tinggi diperlukan ketika B. Kapan saja saat kita bertugas. Soal ini tentang orientasi hasil level 2, yaitu berupaya meningkatkan hasil kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar yang ditetapkan. 13. Ketika Anda diminta saran oleh teman yang sudah berhasil dalam usahanya, maka Anda akan menyarankan. Jawabannya adalah A. Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan. Soal ini tentang pengembangan diri dan orang lain level 2, yaitu meningkatkan kemampuan bawahan dengan memberikan contoh dan penjelasan cara melaksanakan suatu pekerjaan. 14. Suatu hal saya mendapatkan tugas yang sepele. Sikap saya adalah D. Segera menyelesaikan tugas dengan sepenuh hati. Soal ini tentang orientasi hasil level 1, yaitu bertanggung jawab untuk memenuhi standar kerja. 15. Dalam proses pengambilan keputusan saya suka A. Melontarkan gagasan yang memancing keterlibatan anggota. Soal ini tentang pengambilan keputusan level 2, yaitu menganalisis masalah secara mendalam dalam pengambilan keputusan. 16. Milea dan ketiga rekannya diberi tugas mendadak dari atasan dan harus diselesaikan pada waktu 2 hari. Pada saat deadline, ia sebenarnya sudah bisa mengumpulkan pekerjaannya kepada atasan karena sudah selesai. Namun, ternyata ketiga rekannya belum selesai, sehingga membuat Milea ragu untuk mengumpulkan tugasnya. Apa yang harus Milea lakukan? Jawabannya adalah A. Segera menyerahkan pekerjaan tanpa bergabung pada rekan lainnya. Soal ini tentang orientasi hasil level 1, yaitu bertanggung jawab untuk memenuhi standar kerja. 17. Suatu hari atasan Anda harus meninggalkan kantor lebih awal karena ada urusan mendadak, dan Anda diminta untuk mengawasi pegawai yang lain karena atasan Anda mendapat laporan bahwa banyak karyawan yang sering terlambat dan pulang kantor lebih cepat. Saat atasan Anda pergi, ternyata Anda menemukan 2 pegawai yang datang terlambat dan 3 orang pulang lebih awal. Apa yang Anda lakukan untuk mengatasi pegawai yang tidak disiplin itu? Jawabannya adalah A. Menegur karyawan yang tidak disiplin sesuai kewenangan yang diberikan oleh atasan Anda. Soal ini tentang integritas level 2, yaitu mampu mengingatkan dan mengajak rekan kerja untuk bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi. 18. Terkait pada suatu kesanggupan melakukan hal tertentu, pada umumnya saya akan menolak kegiatan lain sebelum tugas terselesaikan. Soal ini tentang orientasi hasil level 1, yaitu bertanggung jawab untuk memenuhi standar kerja. 19. Anda dan tim diberikan tugas baru oleh pimpinan, namun semua anggota tim belum memahami maksud dan cara mengerjakan tugas baru itu. Sikap Anda adalah B. Saya akan mempelajari tugas tersebut lalu membagi pengetahuan saya kepada anggota tim lain. Soal ini tentang orientasi hasil level 2, yaitu berupaya meningkatkan hasil kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar yang ditetapkan. 20. Respon saya ketika dihadapkan dengan perubahan mendadak adalah B. Penuh harap akan perubahan. Soal ini tentang mengelola perubahan level 1, yaitu mengikuti perubahan secara terbuka. 21. Suatu ketika, karena ada masalah yang terjadi di rumah, Anda masuk kerja dengan suasana hati yang kurang baik. Apa yang akan Anda lakukan? Jawabannya D. Tetap bekerja seperti biasanya. Soal ini tentang integritas level 1, yaitu mampu bertindak sesuai norma, nilai, dan etika organisasi dalam kapasitas pribadi.
22. Anda adalah seorang anggota dari sebuah organisasi yang memiliki aturan bahwa setiap anggotanya dilarang menggunakan fasilitas organisasi tanpa izin. Suatu ketika, karena suatu alasan Anda melanggar peraturan itu dan mendapat teguran, sikap Anda adalah B. Saya akan menerima teguran itu karena memang salah, meskipun akan menghadapi konsekuensi untuk dibenci oleh orang lain. Soal ini tentang integritas level 1, yaitu mampu bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi dalam kapasitas pribadi. 23. Manusia tidak luput dari kesalahan. Suatu waktu Anda di dalam tim terlibat kasus penyalahgunaan anggaran yang sebenarnya tidak diketahui oleh siapapun, termasuk pimpinan tim. Apa yang harus tim Anda lakukan? Jawabannya adalah C. Mengakui kesalahan kepada pimpinan dan berjanji tidak melakukannya lagi. 24. Apakah Anda menunjukkan inisiatif dan berusaha untuk mengejar prestasi kinerja? Jawabannya adalah A. Saya selalu menunjukkan inisiatif dalam bekerja. 25. Tahun ini saya lulus dari salah satu universitas ternama di Sumatera Utara dengan predikat IPK yang sangat memuaskan. Hal ini membuat saya semangat karena dengan prestasi seperti ini, mudah-mudahan mudah bagi saya untuk diterima di perusahaan yang saya inginkan. Setelah melamar ke sana kemari, akhirnya ada beberapa perusahaan yang memberikan kesempatan untuk wawancara. Hasil dari wawancara, Anda diterima sebagai salah satu dari karyawan perusahaan, namun masih batas magang. Anda dapat menerima hal itu karena mungkin perusahaan ingin melihat bagaimana kinerja Anda. Namun, yang membuat Anda sedikit keberatan adalah penempatan kerja yang diberikan sangat jauh dari ekspektasi Anda. Penempatan Anda sangat jauh dari dunia yang Anda bayangkan. Bagaimana sikap Anda? Jawabannya adalah C. Saya pasti akan menikmati kehidupan di sini. Soal ini tentang mengelola perubahan. 26. Seperti hari-hari sebelumnya, pagi ini Anda selalu sibuk dengan rutinitas pekerjaan Anda sebagai seorang security pada sebuah bank pemerintah. Ketika Anda sedang asyik bekerja, datanglah seorang ibu tua yang menanyakan prosedur pentransferan uang untuk uang kuliah anaknya yang jauh di luar kota. Setelah Anda menjelaskan panjang lebar dengan bahasa yang mudah dimengerti beberapa kali kepada sang ibu, namun ibu tersebut nampak kebingungan dan mengatakan bahwa dia tidak mengerti sama sekali dengan prosedur yang Anda jelaskan. Sikap Anda adalah B. Menjelaskan dengan sabar sembari mengajak sang ibu untuk tenang terlebih dahulu agar lebih fokus ketika Anda menjelaskan. Jika masih kebingungan, Anda akan membantu ibu untuk proses pengurusannya. Soal ini tentang pelayanan publik. 27. Hari ini selesai istirahat makan, Anda memiliki jadwal rapat dengan atasan dan perwakilan divisi lain tentang peningkatan kuantitas jumlah pembelian produk yang perusahaan Anda jual. Setelah Anda mengemukakan ide dan gagasan, perwakilan divisi lain ada yang memberi kritik dan saran ide yang Anda kemukakan, dan ternyata kritikan perwakilan divisi itu sangat rasional, bahwa ide yang Anda kemukakan sangat beresiko tinggi, tidak berjalan efektif. Sikap Anda adalah C. Membicarakan dengan rekan divisi lain untuk memadukan gagasan yang Anda punya. Soal ini tentang kerja sama. 28. Saya berdomisili di desa, di mana sarana dan prasarana sangat terbatas. Faktor penempatan pekerjaan memang harus saya terima dan saya siasati supaya saya dapat nikmati. Namun, akhir-akhir ini sering terjadi pemadaman listrik mendadak yang sering sekali membuat pekerjaan saya terkendala. Maka, yang saya lakukan adalah E. Membeli genset supaya tidak ikut terkena masalah akibat pemadaman itu. Soal ini tentang mengelola perubahan. 29. Anda seorang karyawan pada sebuah perusahaan jasa yang bergerak dalam bidang transportasi. Siang ini akan diadakan sebuah diskusi singkat
dengan pimpinan perusahaan. Semua karyawan diminta untuk memberikan usulan terkait peningkatan kualitas pelayanan terhadap pelanggan ke depannya, agar banyak dari customer yang memakai jasa perusahaan Anda. Sikap Anda adalah D. Memberikan usulan agar perusahaan menyediakan fasilitas khusus bagi ibu hamil, menyusui, dan lansia. Soal ini tentang pelayanan publik. 30. Dengan naiknya biaya hidup dan harga barang yang serba mahal dan sulitnya lapangan pekerjaan membuat masyarakat merasa terjepit masalah perekonomian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Begitupun dengan Anda sendiri, yang hanya seorang karyawan perusahaan swasta dengan gaji yang sangat pas-pasan setiap bulannya. Teman-teman Anda yang lain juga sering merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Banyak dari teman Anda yang meminjam uang di aplikasi online dengan bunga yang tidak sedikit, ditambah jika melakukan pembayaran melebihi tempo yang sudah ditentukan, mengakibatkan besar bunga bisa melebihi pinjaman. Sikap Anda jika menghadapi situasi itu adalah E. Mencari tahu sejarah perusahaan dan menasehati teman-teman yang lain agar berhati-hati. Soal ini tentang integritas. 31. Di kantor, saya terkenal sebagai karyawan yang sering memberikan bantuan terhadap sesama rekan kerja dalam berbagai permasalahan yang mereka hadapi. Biasanya, hal apa yang akan Anda lakukan saat rekan kerja Anda membutuhkan bantuan Anda? Jawabannya adalah A. Saya akan langsung memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan saya, dengan begitu dapat meringankan beban mereka. Soal ini tentang kerjasama. 32. Pagi ini, Anda meminta bawahan Anda untuk melakukan tinjauan ke lokasi proyek yang kebetulan di bawah tanggung jawab Anda. Namun, lagi-lagi bawahan Anda mengingkari janjinya untuk melakukan tinjauan ke lokasi dengan berbagai alasan yang Anda rasa kurang masuk akal. Sedangkan, ini merupakan pekerjaan yang sangat penting demi menjaga nama baik perusahaan dan kepercayaan pemakai jasa perusahaan Anda. Sikap Anda adalah D. Berani berkata tegas dengan menegurnya agar bertanggung jawab. Soal ini tentang integritas. 33. Sebagai peserta lomba dalam HUT perusahaan di tempat saya bekerja yang diikuti oleh semua kolega perusahaan, maka saya akan B. Tak cukup berpartisipasi saja, saya harus menjadi juara. Soal ini tentang orientasi hasil. 34. Menurut saya, orang yang membuang kesempatan adalah orang yang D. Menunda-nunda waktu dan kesempatan. Soal ini tentang mengelola perubahan. 35. Seandainya Anda mendapatkan kepercayaan dari pimpinan yang Anda tahu akan memecah belah kerjasama kelompok yang telah terbentuk, ketika menghadapi situasi seperti itu, sikap Anda adalah E. Saya akan meminta pertimbangan kelompok kerja saya. Soal ini tentang kerjasama. 36. Saya melakukan kesalahan dan itu berakibat buruk pada semuanya. Sikap saya ketika menghadapi hal itu adalah C. Melakukan introspeksi diri, meminta maaf pada semua pihak dan meningkatkan kinerja. Soal ini tentang integritas. 37. Ketika saya merasa dihianati oleh teman baik saya C. Saya meredam emosi saya dan mencoba berpikir jernih. Soal ini tentang pengambilan keputusan. 38. Fulan, teman kantor Anda harus menyelesaikan laporan yang sangat penting dan berkaitan dengan pengambilan keputusan mengenai shift untuk 1 bulan ke depan pada hari ini. Padahal 10 menit lagi jam kantor akan berakhir. Ketika menghadapi situasi seperti si Fulan, yang saya lakukan adalah A. Tetap fokus menyelesaikan laporan secara maksimal bila perlu melampaui jam kerja. Soal ini tentang orientasi hasil. 39. Pada waktu bangun tidur, saya sering merasa B.
Bersemangat untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari. 40. Jika rekan saya melakukan inovasi pekerjaan ditentang oleh rekan kerja saya, maka saya akan D. Meminta penjelasan dari rekan tersebut dan mencari solusi yang terbaik. Soal ini tentang kerjasama. Cukup sekian soal tentang kompetensi manajerial pada soal-soal P3K. Untuk filenya kalian bisa cek di deskripsi ya. Ada soal yang tanpa jawaban dan ada soal yang jawaban. Semoga bermanfaat.